Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Puspita, NPM 5021214, kelas 4F Prodi PGSD, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. 1. Kurikulum 1947 sampai kurikulum 1968. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini bersifat politis yang berarti tidak lagi menerapkan kurikulum Belanda yang orientasi pengajarannya ditunjukkan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Asas pendidikan Rencana Pelajaran 1947 adalah Pancasila. Oleh karena ada gejolak perang revolusi, rencana pelajaran ini baru diterapkan pada tahun 1950, sehingga sering dikenal juga sebagai kurikulum 1950. Setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, pemerintah secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pelajaran. 2. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. 3. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. 4. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal sebagai hierarki tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. 5. Kurikulum 1984. Atas dasar perkembangan itu, maka menjelang tahun 1983, antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan atau teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. 6. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum ini sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran terhadap disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. 7. Kurikulum berbasis kompetisi atau KBK 2004. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang melalui wilayah otoritas guru yang terpenting pada tingkat tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola pikir sehari-hari. 8. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disebut KTSP 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP merupakan bagian yang tidak terpisah dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendikbud nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKI. 9. Kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu dalam melakukan observasi, bertanya, benar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.
10. Kurikulum merdeka. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran instrukturer yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Kurikulum ini untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasar tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak dapat terikat pada konten mata pelajaran. B. Landasan kurikulum. Adapun yang menjadi landasan dalam mengembangkan sebuah kurikulum diantaranya landasan religius, landasan filosofis, landasan yudiris, landasan psikologis, landasan sosiologis atau sosial budaya, serta landasan organisatoris. C. Prinsip kurikulum. Kurikulum memiliki 5 prinsip umum yang menjadi acuan dalam pengimplementasikan, yang meliputi relevansi, fleksibel, kesinambungan, kepraktisan, dan efektivitas. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.